pimpinan yang ada di Zoom bisa menyimak. Jika yang ditanyakan sudah sama, sudah terwakili, sudah terjawab, saya kira nanti tidak perlu menanyakan lagi, begitu ya, karena Pak Slamet ini waktunya tinggal 35 menit lagi di ruangan ini. Oke, selanjutnya kami persilakan Bapak dari mana, Pak? Dari Padang. Padang. Oh, Imam Bonjol. Padang. Terang, bukan petang, Padang. Iya. Monggo, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Slamet atas paparan yang mencerahkan, memberikan insight. Saya minta advice tentang langkah-langkah gitu. Meskipun tadi Mas Slamet menyarankan kami berguru kepada Yasir ke Aceh yang sukses dan Palembang dekat, meskipun dekat saya mungkin ada tim lain, misalkan workshop dulu, tim pendampingan, atau ada khusus tim pendampingan, atau kira-kira seperti apa. Karena Win Padang ini di tahun ini sektor udah tekan kontrak, saya udah diminta untuk bentuk tim gitu. Kira-kira simpelnya seperti itu Mas. Dan tahun ini, mudah-mudahan tahun ini kami bisa menyiapkan itu, kan nanti mungkin di September ya baru kita submit dengan waktu yang ada. Kira-kira gitu Mas Slamet. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang lainnya? Mumpung di sini, Pak. Selanjutnya sini ya. Ada 4 Bapak sekaligus ya. Oke. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Prof. Selamat yang saya hormati Mas Yasin. Purwokerto. Oke, Purwokerto. Ini yang kami tanyakan kaitannya dengan roadmap penelitian. Itu apakah roadmap itu institusional apa dosen personal? Karena seringkali ada mungkin ada 2 pendapat yang kadangkala di AL itu untuk asesor itu ada yang menyarankan sampai ke setiap dosen gitu. Ya itu saja. Terima kasih. Baik, Kerto, geser ke tengah. Dari mana, Pak? Bandung. Iya. Gunung Jati. Terima kasih. Betul, Pak. Ya, terima kasih Pak Prof. Selamat dan yang lainnya. Ada 2 pertanyaan. 1, saya baru dapat kabar Pak, ada 2 prodi kami di Fakultas Syariah itu mengajukan ISK sudah lebih dari 1 tahun. Nah, pertanyaan apakah kami harus mengajukan kembali ISK-nya karena datanya memang 1 tahun yang lalu, atau berkirim surat kemudian menunggu saja dulu ya, menunggu jawaban dari PT. Yang kedua, kita di PT KIN kan beberapa prodi umum itu sedang mengajukan perubahan nama dan izin operasional ya, pembaruan itu. Nah, beberapa prodi yang umum itu sekarang kan lagi mengajukan ISK. Apakah ketika nanti nomenklaturnya berubah, kemudian izin operasionalnya itu berubah, apakah yang rumpun agama yang sedang proses di rumpun umum ya? Apakah memang harus mengajukan kembali atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Lagi Bapak itu perubahan nomenklatur ya. Yes. Dari mana, Pak? Dari Yain Kudus. Assalamualaikum Prof. Salam. Satu aja, klarifikasi tadi yang disampaikan Prof. Selamat terkait dengan atau syarat khusus untuk peringkat unggul dinilai atau skor untuk akreditasi prodi-prodi yang dikelola itu tadi tertulis di situ dengan jelas 3,25 gitu. Tapi disampaikan tadi secara lisan 2,75. Nah, ini mohon bisa dijelaskan kembali 2,75 itu statusnya gimana Prof? Apakah memang ada menjadi sudah legal formal, jadi ketetapan yang sudah legal di Ban PT? Karena tadi yang disampaikan di paparan PowerPoint itu masih 3,25. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Kediri. Kediri. Tunggul Ametung. Cenaro kalau ini, Pak. Saya akan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi saya
Caranya yang nanti barangkali bisa diulang Pak, bahwa syarat perlu untuk menjadi A memang tidak perlu unggul prodi. Ini tadi saya tangkap kok kurang begitu jelas, karena tempo hari ketika ada tawaran dari Pak Direktur, kami mempunyai prodi unggul itu baru 3, itu pun beberapa di antara kami tidak berani ngambil tantangan itu karena punya hitungan minimal separuh dari seluruh prodi yang dimiliki harus unggul. Itu cara berpikirnya. Nah ini mohon barangkali nanti bisa clear dan clean bahwa syarat perlu itu sebagaimana yang disampaikan Pak Slamet. Yang kedua, bahwa kami menghadapi kendala bahwa setiap ada pengangkatan pejabat utamanya di lingkungan prodi, kami terkendala bahwa apa yang harus dilakukan oleh prodi, karena tempo hari prodi X itu adalah sebenarnya sudah unggul, tetapi hanya karena ada penggantian pejabat, keunggulannya ini menjadi hilang bukan karena memang tidak lakukan aktivitas, lantaran kaprodinya itu tidak mempunyai guide harus apa dan bagaimana. Nah untuk itu pertanyaannya, sebenarnya regulasi yang menaungi apa dan bagaimana kriteria, 9 kriteria yang dibikin oleh Ban PT ini untuk menilai sebuah akreditasi, itu sebenarnya ada berapa regulasi yang harus dipahami. Kalau toh sudah ada, itu kira-kira ada kompilasinya enggak Pak? Nah untuk itu kalau memang iya, barangkali kami mohon diinformasikan sehingga bisa kami gunakan untuk memberikan guide yang harus kamu pahamkan dulu. Itu kira-kira begitu. Itu saja Pak Slamet, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan satu Pak dari Pekalongan penting ini. Di sebelahnya Pak. Langsung Iya, ya. kita catat aja. Langsung aja Pak. Satu aja Pak ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof. Selamat. Saya sangat senang sekali dengan statement Profesor bahwa Agak dekat Pak mic-nya. Mic-nya agak dekat. Nah. Udah nyala. Agak dekat aja, agak dekat. Oke, statement terkait semuanya bisa unggul dan jangan khawatir dan jangan takut. Ini yang membuat saya semangat ini Prof. Posisi akreditasi, status akreditasi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan B ya, dengan nilai 350. Itu artinya untuk keunggul hanya membutuhkan 11, kira-kira begitu. Nah, kami juga sudah kontrak dengan ini ya, dengan kementerian bahwa Pekalongan siap unggul, termasuk juga analisis kami dan juga menghadirkan para pakar terkait syarat unggul, insya Allah sudah memenuhi. Cuma kami mohon waktu Prof. Slamet bisa memberikan ini ya, saran lebih lanjut, termasuk juga mendampingi ke UIN Gus Dur, Prof. Kira-kira ada waktu kapan? Nah. Ya. Baik. Ya, Baik. ini kami sudah ya. Iya, ini lamaran ini Prof. Bukan pertanyaan, lamaran. Yang pertama, kemudian adakah ini faktor-faktor lain? Kalau LKPT-nya sudah bagus, memenuhi skor unggul misalnya, LED-nya juga sudah oke. Nah, ada enggak faktor-faktor yang sangat penting dan itu semacam tidak terlihat ya? Yang mungkin di regulasi tidak ada, termasuk juga di penilaian-penilaian kasat mata tidak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan misalnya pelaksanaan AMI yang kita lakukan secara reguler tetapi masih manual ya. Ada beberapa anggapan bahwa
pelaksanaan AMI yang masih manual itu bisa mengurangi penilaian. Apakah statement ini benar atau bagaimana solusinya? Karena hingga detik ini pelaksanaan AMI di UIN Pekalongan sudah berjalan secara reguler, terencana dan juga periodik, tetapi kita melakukan secara manual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, biar yang di daring juga mendengar. Yang dari Padang tadi mempertanyakan kalau tidak salah bagaimana langkah-langkah penguatan tim penyiapan akreditasi menuju unggul, Pak ya. Yang dari Purwokerto itu tadi roadmap penelitian, apakah itu cukup di level institusi atau juga harus di breakdown per dosen, begitu ya? Maksudnya dosen juga harus terukur, begitu Prof, di roadmapnya ini. Bandung tadi sudah 2 tahun sudah 1 tahun mengajukan ISK, tapi belum turun. Apakah baiknya mengajukan lagi karena update datanya, ya kan Prof ya, update datanya. Jangan merugikan kalau pakai data yang lama, ya kan tuh Pak ya. Enggak juga sebenarnya ya. Perubahan nomenklatur Prof yang sekarang banyak ini nanti kayak gimana nih teknisnya? Karena itu kita juga akan ditanya banyak orang dari Kudus, nanti dijelaskan oleh Pak Samad lagi Pak ya. 275 atau 325 ya. 275 sudah Pak, 275 itu syarat perlu unggul semua. Itu yang ditanyakan lagi Prof. Sepertinya tadi masih belum yakin penjelasannya ya, masih belum yakin. Kemudian ada nggak sih guide untuk prodi baru supaya tidak berdampak pada penurunan hasil akreditasi, ya kan? Barangkali knowledge management apa yang perlu kita sampaikan kan gitu kan ke pejabat-pejabat baru tersebut. Kemudian Pekalongan request tanggal ini, jenengan kapan bisa melakukan pendampingan ke sana. Kemudian pelaksanaan AMI ini dilaksanakan tapi data-datanya masih manual begitu Mas ya, masih manual. Itu apakah akan mempengaruhi begitu sama hal-hal yang supranatural tadi Bro? Ada nggak sih yang di luar LKPS dan LKPD LED dan sebagainya? Monggo Bro. Baik, terima kasih. Pendikbud, Kemdikbud nanti ditulis nama koeditor. Itu miliknya Pekalongan. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah pertanyaannya menarik sekali dan kelihatannya semua memang mau ke unggul ya, mau ke unggul, bukan menuju lagi ya. Sudah yakin karena pilotnya ada itu ya. pilotnya ada. Kalau pilotnya nggak ada, jangan ikut unggul, nanti kesasar itu ya, kenal ya. Memang saya selalu, kami ya di Banpet hari ini mendorong PT-PT supaya unggul. Ya alhamdulillah teman-teman di PT KIN siap untuk unggul, dan unggul adanya di tahun ini. Di tahun ini unggul, artinya pengajuan unggul tidak ada, pengakuan unggul masih ada, tapi pengajuan ke unggul tahun depan tidak ada. Kapan Pak Slamet mau diunggulkan, apa mau ngaju unggul? Ya lebih cepat lebih baik. Dari Padang ya, Padang, saya ke Padang itu minggu depan Pak, tanggal 20 itu ke Padang, ke Bukit Tinggi. Ya, mungkin mau ke sana Bapak kumpul dengan teman-teman Bukit Tinggi, jadi nggak usah buat acara, tapi saya ke sana tanggal 20 ya di Bukit Tinggi, sehingga bisa bawa tim 5 atau Bapak komunikasi dengan rektornya atau wareknya, Yawin Bukit Tinggi. Kalau bisa juga daripada Bukit Tinggi di Padang saja, mungkin saya nggak capek-capek ya, nanti kondisikan ya saya nggak capek-capek capek-capek ke Bukit Tinggi, ketemu di Padang, 2 PT ya, kumpul di situ tanggal 20 acaranya. 20 pagi saya dari Jakarta ya ke sana. Kalau bisa nggak usah ke Bukit Tinggi lah, tim ke sini Pak Samad capek biar lebih efektif ya. Yang dari Bukit Tinggi tarik ke Padang kan enak
langsung materi, langsung sampai seharian gitu. Bukit Tinggi ya, ya Pak dari Padang ya. Itu ke sana nanti bisa lebih, timnya disiapkan saja nanti ya, tim saja pelan-pelan nanti keluar sendiri. Iya agak lama. Ya itu dari bukit dari apa dari itu terkait dengan Purwokerto roadmap itu institusi yang punya, bukan pribadi. Kalau pribadi punya roadmap ngapain? Yang punya lembaga roadmap LPPM ya, bukan roadmap pribadi ya. Sehingga yang punya roadmap ya pribadi tersebut berkumpul di LPPM untuk merumuskan apa. Seperti kami ada ketahanan pangan, ketahanan energi dan sosial. Mungkin teman-teman PTKN harus di ketahanan sosial yang jadi itu yang BRIN kita itu di ketahanan keamanan itu urusan tentara sudah. Ketahanan sosial mungkin wilayah ketahanan pangan dan ketahanan kalau engine di kami ada semuanya diarahkan ke ketahanan energi. Jadi yang punya roadmap PT, kalau PSP pribadi personel itu punya ya diarahkan ke sana juga, kumpul di sana berbagai apa gitu. Jadi di tantangannya disahkan oleh paling enggak ya harus rektor, bukan. Jadi kalau pribadi punya sampai terdengar roadmap, itu kan jelas punya roadmap. Nah ya LPPM itu pribadi itu. Walaupun pribadi punya sendiri, tapi harus pribadi mengacu pada bagaimana mengetahui ya pakai SOP, pakai reviewer itu. Jadi kalau memang gak sesuai dengan roadmap ditolak proposalnya. Itu ya itu Pak Purwokerto minggu depan di visit itu. Mungkin sekarang nggak bisa tidur toh. Ya. Bahwa iya siang malam. Saya pernah mengunjungi ke sana, ke Purwokerto. Dari Gunung Jati ini kapan ya PT-nya ISK ya, supaya unggul? Ya. Anteng-anteng saja ya. Ya, target Pak Inung nanti ya. Tahun 20, tahun itu 20. Iya, suruh si win ada 3 win yang harus ISK itu. Win Gunung Jati, win Sarip, win Wali Songo. Itu atau win Alaudin mungkin ya. Masih ada 4 tuh, kalau win sudah unggul. Itu win itu. Nggak tahu kapan itu. Kalau sekarang diunggah hari ini, besok satu rapot atau tetapkan nanti bisa unggul. Kalau hari ini ya. Tetapkan dulu gimana, Bro? Tetapkan dulu aja. Kan ada input, bisa output. Ya. ISK mungkin Bapak belum buka Sabtonya. Coba lihat Sabtonya. Kenapa hari ini saya di sini? Karena kami berkumpul asesor untuk menilai ISK. Jadi ISK kemarin tuh komunikasi saya dengan teman-teman Kemenak. Asesor diundang di Jakarta menyelesaikan ada 100 ISK ya, yang sekarang masih ada asesornya, nggak tahu kumpul di mana, pas di rumah pulau sebelah nanti kenalan punya saya itu ya. Punya saya ya, silakan aja komunikasi, nggak tahu apa yang ketahannya apa sudah silakan semua. Jadi insya Allah ISK Kemenak habis hari ini. Nanti kalau asesor enggak sampai nanti malam, insya Allah Rabu ditetapkan. Kalau asesor terlambat ya sudah tanggal 20, karena kita plenonya setiap hari Selasa ini libur kan ya, puasa ya. Depan lagi tanggal berapa? Tanggal 20 ya, 20. Saya 21 ke Padang, 20 itu ya. Kenapa dikumpulkan Pak? Ya asesor tuh kan HR asesor kan 250.000, dapat satu kan nggak terasa, hanya protek Pak Slamet nggak dibayar ya, kadang 250.000. Kalau dia kumpulkan sini dapat 20 ISK berapa? 20 kali 250, wah kan terasa 5 juta ya. Jadi pulang ke rumah tuh gagah gini ya. Kalau 250 ya buat rokokan entek. Ya dari Gunung Jati ya sudah beres ya. Gunung Jati sudah beres, kami nunggu SK-nya bareng dengan 4 PT. Mungkin pakai surat dari Pendis mungkin ya.
untuk supaya PIM 4 PT ini minggu ini unggah ISK tuh ya. Jadi ya, buat surat ke PT-nya wajib ya. Jadi sekarang masih SK problem, Pak. SK pun semua. Kalau APT gampang cepat itu. Tapi yang mohon izin yang dua punya Bandung ini Sudah di situ. Ya di Sabtu lihat kan sudah. Ya, kalau mereka kan banyak Kediri, macam-macam Surabaya. Per hari ini sudah penugasan ISK habis sudah. Tinggal apakah asesornya mengunggah ISK-nya, kan saya kasih 3 hari kemarin, sehari ini sampai besok baru check out. Di sebelah kenalan dengan asesornya ya. Jadi ISK Bapak Ibu sekalian, kalau PS-nya PS umum nanti hari besok raya, karena kami mengadakan ISK itu tidak per satu-satu, tapi kumpulkan 100 pengajuan diundang ke sini untuk semalam selesaikan itu sehingga selesai. Kenapa terlambat? Ya memang gitu, kalau 50 kan kasihan masih kok hanya sedikit asesor Pak itu. Oke ya, terus jati ya. Kalau PT nggak nunggu lama, paling diunggah terima langsung tugas asesor 2 minggu sudah ada hasilnya, tidak tahunan. Karena kalau APT yang bayar Pak Slamet, kalau PS yang bayar menang deh. beda kamar beda. Oke ya, dari Kudus ya betul, sebenarnya 325 itu begini loh, skor 2,75 aslinya begitu. Terus ada faktor keamanan 0,5. Karena apa 0,5 Pak? Begini, unggul itu 4 skornya ya. Kalau A berapa? 3,5. 3,5 ke 4 butuh berapa? Setengah ya. Makanya 275 tak tambah setengah. Nah, supaya tadi PT-nya A supaya menjadi unggul ISK-nya kayak gitu. ISK kan A kan jadi unggul. Lah A itu kan 3,5 skornya. Iya. Kalau unggul skornya 4. Baik sekali skornya 3. A 2,5. Nah, antara A ke unggul setengah, maka saya tambahkan skornya NSA, skor akreditasi itu kan misal 2,75, supaya bisa unggul maka tak tambah oleh Ban PT 0,5, jadi 3,25. Karena sarannya unggul kan 3,2 Pak, tapi 0,5 ada tambahan dari Ban PT sama Bapak Ibu sekarang B, tapi supaya unggul maka nanti skor NSA-nya itu. NSA-nya, apa NSA tuh? Jadi Bapak Ibu bisa lihat di dikti. Bapak Ibu punya A-nya berapa? Kalau punya unggulnya 5 kalikan 4. Misalnya Bapak Ibu punya 20 PS. Unggulnya 5, A-nya 2 kali 3,5. Baiknya sisanya 10 misalnya. 10 kali 2. Di total semua dibagi dengan jumlah PS. Kalau hasilnya 2,75, syarat unggul terpenuhi. Bukan 3,25 ya, bukan 3,25. Dan yang perlu tekankan syarat unggul PT tidak ada matriknya Pak Slamet itu mengatakan PS-nya unggul 50%, nggak ada sama sekali. Yang ada skor akreditasi NSA itu ya. Jadi jangan takut ya, karena takut ya sudah, namanya takut. Poin apa Pak supaya bisa unggul? Ya tadi itu kan banyak poin-poinnya. Tapi kalau secara unggul terpenuhi, SPMI-nya betul-betul ada nggak SPMI-nya? Nah, SPMI ada 3 orang, padahal punya PS 20 hanya lah ini lah. Ya, ini bukan ya. Bawahnya banyak. Itu poin 3,5 tuh. Nah di sini, ya plus 0,5. Mumpung belum saya rubah, nanti kalau saya rubah pas terus 1. Dan PS baru yang belum 2 tahun nggak kami hitung, tetapi harus akreditasi, nggak kami hitung ya. Jika Bapak Ibu punya PS sekarang didirikan tahun ini dan masih ikut PT, saya tak kasih 5 tahun Pak, namanya akreditasi sementara. Nah ya, itu jadi dari Kudus
terus Kediri sama Pekalongan. Ya, sudah paham ya, bukan 3,25 itu karena ada plus. Ya, padahal sebenarnya setelah tahun 2023 akhir saya mengusulkan Pak, karena sekarang banyak PSPS sudah unggul ya. Gimana Pak MA aja, gak sama unggul kabeh gitu. Kalau yang MA, kalau tambahkan jadi 0,5 tak hilangkan, tapi kalau MA menolak. Supaya unggul semua, maka Bapak Ibu harus bahagia karena tidak berubah skor itu ya. Ya, jangan khawatir ya, tidak lagi di penelitiannya, tapi tidak hanya ini saja. Karena untuk mencapai skor 361 butuh poin-poin yang lain. Risetnya macam-macam, rekognisi dosen. Itu. Jadi kan secara syarat unggul terpenuhi. Dan jangan Bapak Ibu membayangkan tahun kemarin saya punya 355 Pak skor saya, bukan sekitaran kan lain lagi nih. Saat 355 itu Bapak Ibu pakai 7 standar, ini pakai 9 kemudian kaitannya 9 dengan 7. Tetapi kalau mau ada kaitan pakai ISK, kemarin dapat B supaya B sekali. Tapi kalau unggul silakan baik dari Kediri, PS, Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat 9 kriteria tadi itu, 9 kriteria itu ada visi, tata kelola, mahasiswa, apalagi SDM, keuangan, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Bapak Ibu, 9 kriteria itu bukan KPS yang divisit. Seluruh dipahami. Kalau dulu saat 7 standar yang bingung KPS. Kalau mau evaluasi KPS bisa borang-borang itu. Tapi kalau sebenarnya kita yang divisit bukan KPS, tapi dekan. Kenapa? Karena yang visi misi PS nggak punya visi misi, PS nggak punya tata kelola, PS nggak punya keuangan, PS nggak punya penelitian, PS nggak punya pengabdian, PS hanya punya pendidikan dan luaran. Sehingga kalau jadi KPS Bapak Ibu berdasarkan ini hanya mengurusi apa? Lainnya UPPS, Wadek 2 ngurusi poin 5, Wadek 1 semuanya ya. Dekan ya di rumah saja dekan ya. 78 ya, kan di Fakultas ada lembaga pengabdian penelitian ya. Kalau nggak ada tarik ke atasnya. Jadi KPS itu ya apa kurikulumnya, RPS nya bagaimana, MONEF kurikulum bagaimana, itu KPS. Kalau mengenai nomor 3 mahasiswa masukan dari mana mahasiswa itu nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu UPPS di fakultas. Nah, yang sedangkan KPS ya nanti Pak Ano pulang ke Kediri sampaikan kalau minta debat ya saya tak jelaskan nantinya. Pasti dekan marah-marah nih, kok urusan dekan kalau ada 10 PS 10 akreditasi gajinya beda. Kalau KPS berapa ya, nggak kena remon. KPS gak ikut remon, KPS ya, dekan ikut remon, KPS gak ikut ya. KPS boleh pulang sore, boleh siang, karena hanya ngurusi kurikulum dan luaran, ulang ajar, lain-lainnya biar ya jelas ya. Itu jadi KPS tuh tidak punya visi Pak. Kalau ada visi bukan KPS, ya visi keilmuan, bukan visi seperti ini. Kita tata kelola, keuangan, ya nggak punya KPS itu. Yang punya ada tanya kurikulum mana? KPS sudah tahu. RPS ada nggak? Ya. MONEF MONEF kurikulum. Nah, itu ada nggak? Nah, kalau nggak punya ya KPS nggak bicarakan tugas. IPK-nya mahasiswa, prestasi mahasiswa, mahasiswa studi mahasiswa. Tapi cuma KPS di poin 9 yang 35% itu, Bi. Ya besar juga. Separuh. Tapi secara ini KPS hanya di 6 dan 9. Disuruh penelitian jawab, nggak bisa, nggak boleh. Yang punya penelitian adalah tim penelitian tingkat fakultas atau tingkat universitas. Ya. Ada tuh 2 poin, penelitian dan pengabdian.
Oke. Terima kasih Pak Selamat, penjelasannya gamblang, ringkas, mudah kita pahami, semoga juga mudah kita tindak lanjuti Pak Selamat. Saya kira yang di ruangan sudah cukup ya, sudah terwakili ya apa yang akan disampaikan, dan yang terpenting adalah mungkin setelah ini Bapak bisa bersilaturahim dengan asesor sebelah, memastikan prodi-prodi yang mengajukan ISK itu diproses sekarang. Iya, diunggah. Kita ada proses. Sudah pasti ya, nggak ada yang kelewat ya Prof ya. Seumpama nih ketemu, oh aku sudah membuktikan ini, nah, nanti diinfokan ke kita kalau ada yang kelewat gitu ya. Tapi by sistem kita garansi sebenarnya kemungkinannya kecil. Jadi kalau itu kejadian ya anomali. Yang di Zoom sepertinya tidak ada yang angkat tangan ya. Saya kira sudah tercover semuanya dari penjelasan Pak Selamat. Pertanyaannya juga sudah terwakili oleh pimpinan PT KIN yang ada di ruangan ini. Saya kira yang isunya juga akan sama ya kan, yang dihadapi Bapak Ibu dari PT KIS maupun PT KIN. Saya kira demikian Bapak Ibu. Oh, ada satu Prof. Ada satu dari Zoom ini, tapi namanya nggak jelas ya, namanya handphone. Oh, yang jelas saja ini namanya Nurul Istifadho. Ibu Nurul Istifadho, kami persilakan. Saya kira kita kasih kesempatan satu ya untuk Ibu Nurul Istifadho. Silakan Ibu Nurul. Dibuka. Oh, saya nggak bisa unmute dia. Nurul. Atas lagi. Mulai panas kene. Nurul Mas, namanya Mas. Oh ya. Oh iya. Sorry. Begini Bapak Ibu, jika memang PS-nya itu diakreditasi atau hasil akreditasi Ban PT berubah nomenklatur nggak, bersurat ke Ban PT lewat SAPTA, nanti kan berubah. Ya, jadi tidak, tapi asalkan PS ini diakreditasi oleh Ban PT. Misalnya Quran hadis terus berubah diwali kan hadis Quran apa tuh, nggak apa-apa, atau tambah ilmu lagi, ilmu Quran, dan ilmu hadis, nah ilmu ada dua tuh ya, nggak apa-apa. Nanti pokoknya SK akreditasinya itu masih di Ban PT, maka nanti kami masuk SAPTA bukan SAPTO. Nanti kita gampang tuh, nanti 2-3 minggu selesai berubah di PDikti, tapi PDikti-nya udah berubah. Nah, di PDikti kemarin kan ada hukum al-sasyah atau sasyah, itu kan ribet ya. Dia pakai al, nggak pakai al ya. Baru saya nggak paham itu. Yang as ada yang al lah itu ya. As apa al, waduh ini kan. Ya protes itu. Kadang tapi berubah dulu di PDikti-nya. Kalau PDikti berubah, nama mahasiswanya atau sudah berubah dan tidak merah, nanti akan SK akan kita perbaiki. Ya. Tidak ada sekali lagi ya. Ya gitu, hanya itu curang oleh oh iya surat, oh target itu ya, oh apain dia di PSPM-nya di kampusnya, layah-layah ya, padahal kementerian punya target ya. Winson Gunung Jati lagi. Oh Gunung Jati lagi. Besar Kemaluan. Oh kemarin apa kan Pak Lukman alumni sana. Saya bilang Pak Lukman ini apa? Almater saya nih Pak. Wah. Ya Almater Lukman ya. Kan tinggal paling. Kan Bagan. Iya, Lukman Nurga. Ya. Oh Pak Lukman Nugraha. Lukman Nugraha. Enggak sampai 1 minggu tuh. ISK paling 2 hari selesai. Kalau ada datanya tuh. Oke. Bu Nurul Istifadho saya kira gak jelas ya, kehilangan. Saya kira kita cukupkan ya Prof ya. Karena sudah 10:30. Yang di Zoom kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena belum kasih untuk tanya jawab.
untuk lebih lanjut barangkali ada yang perlu ditanyakan dan sebagainya bisa melalui kompetensinya masing-masing ya untuk memperdalam terkait strategi menuju unggul. Saya kira sesi ini kita akhiri, kita kasih ceplos buat narasumber kita Pak Slamet. Terima kasih banyak Pak Slamet. Setelah ini menempuh perjalanan yang jauh, semoga